kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat pendidikan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Allah, menjadi kekasih Allah yang paling penting sampai di hari akhir nanti. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita pernah memperhatikan surah Al-Ikhlas? Bila diamati dengan sesama dari ayat pertama sampai ayat keempat, tidak ada satupun kata-kata Al-Ikhlas. Berbeda dengan surat An-Nas, di setiap kata ada kata-kata An-Nas. Berbeda dengan surah Al-Falaq, di awalnya ada kata-kata Al-Falaq. Demikian pula dengan surat lainnya. Nah, dari sini kita agak dapat menyadari bahwa surah Al-Ikhlas, bahwa ikhlas tidak perlu ditulis atau dikatakan, bukan? Namun demikian sering kita dengarkan kata-kata sudah, aku ikhlas kok menolongmu, aku ikhlas kok membantumu, dan sebagainya. Intinya meskipun seseorang sudah mengakui bahwa dirinya sudah ikhlas, tetap saja hal tersebut belum tentu benar-benar ikhlas. Kenapa begitu? Allah itu yang suruh ila qulubikum wa amilkum. Karena Allah melihat seseorang dari hati dan amalnya yang ikhlas. Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, ikhlas itu adalah rela, tulus, dan murni dalam kehidupan yang singkat ini. Ikhlas adalah rahasia hati yang hanya Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, pada ayat tadi ada kata-kata mukhlisin Lahuddin. Apakah di sini ada yang nama mukhlis? Ada. Atau tetangga? Syukurlah kalau ada, alhamdulillah. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Mukhlisin Lahuddin berarti orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengharapkan ridha Allah semata, bukan karena teman, bukan karena atasan, bukan karena ridha tetangga ataupun makhluk hidup. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, lalu apakah kita harus ikhlas beribadah kepada Allah semata? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa meningkatkan kerelaan diri. Dalam kerelaan diri, saat menuntut ilmu kita harus ikhlas, saat membantu orang kita harus ikhlas, saat bersedekah kita harus ikhlas, saat mendengarkan ceramah pun kita harus ikhlas. Karena amalan tersebut akan bertolak jika seseorang tidak ikhlas. Saya serius, Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan waqtu qiyabihi wajhu. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali orang yang ikhlas dan mengharapkan kepada Allah semata. Hadis riwayat dari hadis di atas, sejatinya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa menyadarkan bahwa amalan apapun perbuatannya harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berharap atau ada embel-embel selain Allah, maka amalan tersebut akan bertolak. Contohnya seperti sholat berpura-pura khusyuk agar dipandang sebagai pribadi orang yang soleh. Sedekah disebut namanya keras-keras agar dipandang bagi sedekah, padahal akhirnya amalan tersebut bertolak. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam pelajaran matematika ada rumus ikhlas. Rumus ikhlasnya mau tahu nggak? Nah, misalnya saya bersedekah 100.000, kemudian saya berharapkan uang berlipat ganda, maka yang saya dapatkan cuma setengah 100.000 dibagi 200, dapatnya 0,5. Kalau saya bersedekah 100.000 dan mengharapkan uangnya kembali, maka yang saya dapatkan adalah 100 perak.
Tapi kalau saya bersedekah 100.000 kemudian tidak mengharapkan apa-apa, maka hasilnya harus kita buka bangkai. Coba 100.000 dengan nolnya dibagi dengan nol ya, tidak terhingga atau tidak terjangkau. Masya Allah, alhamdulillah. Matematika tuh ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya saya pinjam uang 100.000, Iya. saya bagi 200. Mengharapkan lipat ganda. Mengharapkan duitnya bisa dapat 200.000. Dibagi dengan 0,5, sekalian dibagi dengan 100, dibagi dengan 200, dapatnya 0,5. Kenapa 200? 200 itu dari mana? Kan biasanya orang tuh mengharapkan bersedekah tuh mengharapkan lipat ganda ya. Oh, 2 kali lipat. Yes, terus? Terus yang keduanya? Keduanya 100.000 mengharapkan uangnya kembali. Ya. Terus 100 dibagi? 100 perak. Karena 100.000 dibagi 100. Ya, enggak Bu, karena dia bersedekah 100.000 mengharapkan uang 100.000 kembali. Iya. Dapatnya cuma 100 perak. Kenapa 100 perak? Maksudnya dari mana? Kayak gitu. Tahu pula. Terus yang terakhir? 100.000 itu dibagi dengan nol. Maka hasilnya Karena tidak mengharap apa-apa dibagi nol gitu. Hasilnya tidak terhingga. Oke, sip. hakikat dalam hakikatnya keutamaan berperilaku ikhlas. Ikhlas tidak bisa diukur melalui perhitungan manusia, tidak bisa diukur melalui perhitungan Tuhan, melainkan hanya bisa dihitung oleh perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari mulai mari kita senantiasa belajar menjadi orang ikhlas meskipun nampak kita bukan mukmin. Tapi kita wajib memiliki perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam beramal. Ibu dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah ceramah singkat saya yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada Al-Maidah ayat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan pantun. Ini tempat kita masih ada tukang tambal ban, ada tukang las. Lasnya sedang menambal bola. Ayo kita menjadi orang ikhlas agar amal diri tercatat sebagai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.